Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 64. Mulut terkutuk yang sangat akurat. Pada saat ini, suasana di ruangan itu sangat aneh. Saat tangan Ivan menamparkan wajahnya, Lintang membantunya menghitung dengan senyum di wajahnya dengan lengannya yang disilangkan di depannya. Plak 6, plak 7. Meskipun seseorang harus mengatakan, Ivan benar-benar cukup keras pada dirinya sendiri. Setiap pukulan yang keras mendarat di pipinya langsung menjadi memar dan bengkak. Kepalanya menyerupai babi. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan apalagi darah terus mengalir turun dari sudut mulutnya. Plak. Ketika dia memberikan tamparan terakhir, Ivan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Aku sudah selesai. Dokter Liam harus mengatakan ya kepada kita sekarang. Bukan. Saat ini, Ivan melihat bintang dan wajahnya benar-benar mati rasa. Melihat Ivan seperti itu membuat hati Andika sakit hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kenapa anaknya, Ivan, yang membanggakan dan terlahir kaya, menderita hinaan demikian rupa? Pada saat itu, Andika berbalik dan menatap Lintang dengan tatapan yang mematikan. Berharap dia bisa merobek kutukan terkutuk ini menjadi sejuta keping saat dia berkata, Lintang, kamu lebih baik hati-hati. Kamu bajingan kecil. Setelah Tuan Besar dirawat oleh Dokter Liam, saya akan merobek-robekmu. Bahkan jika kamu berlutut di depan Ivan setiap hari, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Andika marah sementara keluarga Liana telah berubah benar-benar pucat mendengar kata-katanya. Mereka tidak pernah menduga Andika ingin berurusan dengan suami Liana, Lintang, tepat setelah Liana setuju untuk membantu mereka. Dan mereka bukan satu-satunya. Mata Lintang berubah menjadi dingin juga. Dia menatap Andika seperti dia melihat seorang idiot sambil berkata, baiklah. Aku akan menunggu. Namun, mungkin, Dokter Liam tidak suka bagaimana Anda tidak punya hati. Tidak ada yang mengatakan bahwa mungkin dia ingin Anda bersujud di luar pintu. Apa? Semua orang di ruangan itu tercengang ketika mereka mendengar ini. Apakah dia mulai mengutuk mereka lagi? Dan tatapan mereka pada Lintang menjadi aneh. Sejujurnya, mereka semua ketakutan saat Lintang mengutuk mulut itu. Namun, saat ini, tidak satu pun dari mereka percaya bahwa Lintang akan dapat meramal masa depan untuk kedua kalinya. Lagi pula, menebak dengan benar 2-3 kali berturut-turut adalah sesuatu yang abstrak seperti fantasi. Lebih dari yang lain, Andika tidak berpikir kata-kata Lintang akan menjadi kenyataan dan dia menatap seperti melihat seorang idiot dan mencibir. Saya sangat meragukan sampah seperti Anda akan dapat secara akurat menebak niat Dokter Liam kali ini. Kamu lebih baik hati-hati dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu nanti. Kemudian, Andika tidak berurusan dengan Lintang lagi dan malah berpaling ke Tetua Gani dan berkata, Tetua Gani, sekarang anak saya telah melakukan seperti yang diminta Dokter Liam. Tolong segera hubungi dan buat dia setuju untuk membantu kami sesegera mungkin. Itu benar. Semua orang di ruangan itu semua memandang Tetua Gani juga. Namun, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan ekspresi buruk pada Tetua Gani. Terutama mata yang penuh belas kasihan saat melihat Andika. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Kemudian, Tetua Gani mengangkat teleponnya sekali lagi dan memutar nomor yang tidak dikenal. Halo, Dokter Liam. Ini Wardana Gani di sini. Harus diakui bahwa akting Tetua Gani cukup mengesankan. Meskipun dia hanya berbicara pada dirinya sendiri, itu tampak sangat nyata. Apakah Anda mengatakan bahwa Ivan menamparkan dirinya tidak cukup, Dokter Liam? Menurut Anda ayahnya, Andika, adalah gangguan juga. Anda hanya akan membantu jika Andika berlutut dan bersujud 20 kali sampai dahinya berdarah. Ini, boom. Mendengar kata-kata Tetua Gani, suasana di ruangan itu langsung berubah menyesakkan. Setiap orang dari mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Kata-katanya sangat mengena. Pemuda itu lagi. Ini, bagaimana mungkin? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Lintang dan Andika dan tatapan yang mereka berikan pada keduanya sangat aneh. Andika, di sisi lain, merasa seolah-olah dia telah disambar petir.
Wajahnya menjadi pucat saat dia bergumam. Aku tidak mungkin. Bagaimana bajingan kecil ini bisa melakukannya dengan benar setiap saat? Andika sangat terkejut. Tentu saja. Dia tidak akan bisa menarik hubungan antara Lintang dan Dr. Liam. Bagaimanapun juga. Yang satu adalah seorang pria yang menikah dengan keluarga istrinya. Tidak terkenal karena tidak bergunanya dia, sementara yang lain adalah praktisi pengobatan tradisional Cina. Mereka adalah dunia yang berbeda. Dia hanya terkejut dengan seberapa akurat kutukan Lintang. Pada saat ini, dia bisa merasakan semua mata melihat padanya dan itu membuat tulang punggungnya bergidik. Pak Barma, saya khawatir kami harus merepotkan Anda untuk melakukan seperti yang diperintahkan Dr. Liam. Saat ini, Mike, fanatik pengobatan barat, memiliki cemoohan besar di wajahnya. Ketika Andika mempermalukan Lintang, Mike sudah meramalkan nasib orang ini. Dan sekarang, seperti yang dia pikirkan, bukan hanya Mike yang berbicara. Leon dan yang lainnya berkata kepada Andika juga, Pak Andika, apakah Anda akan melawan kata-kata Dr. Liam? Anda harus tahu bahwa kehidupan Tuan Besar ada di tangan Anda. Ya, Pak Andika, ambil saja satu untuk tim dan lakukan seperti yang dikatakan Dr. Liam. Petik 2. Mendengar kata-kata anggota inti keluarga Barma dan para ahli pengobatan tradisional, ekspresi wajah Andika sangat mengerikan, seolah-olah sedang menelan lalat. Namun, dia hanya bisa pasrah dan menganggukkan kepalanya dengan lemah, sambil berkata, baiklah. Aku akan melakukan seperti katanya. Kata-kata itu pada dasarnya dipaksa keluar dari giginya yang terkatup rapat. Dia tidak membenci Dr. Liam, melainkan Lintang. Kebencian dalam hatinya tumbuh bahkan lebih. Pemuda terkutuk ini, setelah melirik jahat pada Lintang, Andika berjalan keluar dari ruangan dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Kemudian, dengan tubuhnya membungkuk dan kepalanya menunduk ke tanah, dia mulai bersujud. Duk, satu, duk. Pada saat ini, semua orang yang tersisa sama sekali tidak dapat berkata-kata bagaimana Lintang tidak peka sedikit pun. Pemuda sialan mulai menghitung untuk Andika setelah menghitung untuk anak. Liana dan orang tuanya tidak bisa membantu tetapi merasakan sudut mulut mereka berkedut saat melihat ini. Untuk beberapa alasan. Melihat betapa nakal Lintang, mereka benar-benar merasa ingin memberinya persembunyian yang bagus. Perilakunya benar-benar sialan, menyebalkan. Buk. Saat sujud berlanjut, tanda merah darah bermunculan di dahi Andika. Perlahan, darah mulai mengalir keluar dari dahinya. Tetesan darah jatuh ke lantai, membuat ekspresi wajahnya tampak lebih menyeramkan dan menakutkan. Lintang, bajingan kecil sialan itu. Andika sangat membenci Lintang. Lebih dari dia, Ivan mengertakkan giginya dengan kebencian. Tidak pernah terpikir bahwa mereka diusir dari keluarga karena Lintang. Baik ia dan ayahnya telah menderita kerugian besar di tangan pecundang ini, yang menikah dengan keluarga istrinya. Sampai hari ini. Buk, ketika Andika menyelesaikan sujud terakhirnya, seluruh tubuhnya langsung lemas di tanah. Ayah, Ivan memanggil saat dia bergegas maju untuk membantu ayahnya. Melihat dahi berlumuran darah orang tuanya sendiri, dan kemudian merasakan sakit panas di wajahnya, Ivan hanya membentak, Lintang, bajingan kecil. Kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Tunggu saja. Aku pasti akan mendapatkanmu. Tatapan Ivan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Namun, Lintang hanya tertawa ketika mendengar itu. Kau yakin ingin aku mati? Lintang bertanya sambil menatap lurus ke Ivan seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Apa? Takut? Aku bilang. Kamu sudah selesai. Kamu sampah. Karena aku, Ivan, berkata begitu. Wajah Ivan berkerut karena kedengkian, seolah ingin menelan Lintang hidup-hidup. Namun, senyum pada wajah Lintang semakin lebar ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata, maaf, tapi sepertinya bukan aku yang selesai untuk hari ini. Itu kamu yang akan melakukannya. Apa? Mendengar kata-kata terkutuk itu keluar dari mulut Lintang sekali lagi, semua orang tercengang. Apa maksud orang ini? Apakah dia pikir dia bisa mengatakan itu dan jadi kenyataan? Dalam sekejap, semua orang, termasuk Ivan, memandang Lintang seperti mereka melihat seorang idiot. Hahaha.
Aku ragu kamu dan mulut terkutukmu begitu akurat sehingga kamu bisa membawa sial kepadaku lagi. Ivan berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia telah dihukum. Ayahnya juga dihukum. Kemarahan Dr. Liam seharusnya sudah lama padam. Selain orang itu, siapa lagi yang bisa melakukan apa saja padanya? Saat itu, ketika Ivan hendak terus mengejek Lintang, bam, pintu itu ditendang sangat keras hingga terbuka dengan suara gemuruh. Kemudian, seorang pria kekar botak menerobos masuk ke ruangan dengan sekelompok orang.